Aduh, halo guys, GM. Wah, what happened to the market? Ya, gila, aku tadi kebangun jam 8 dan lihat, dan sorry banget guys, ini benar-benar di luar ekspektasi dan apa namanya ya? Di luar ekspektasiku dan di luar analisaku ya. Jadi aku nggak nge-warn kalian, nggak notice kalian. Cuman di sini kalau kita perhatikan, kita akan bedah lagi Bitcoin ya, what happened. Yes, tadi malam aku udah notice ya, tadi malam aku tungguin sampai jam 2 ya, kalau kita akan menunggu bacotan kakek, dan aku nunggu sampai jam 2 sampai akhirnya di bacotan kakek aku bilang suku bunga resmi turun dan dipangkas 25 bps, bullish effect for market. Lalu ada yang bilang FOMC, Fed lower interest rate. Ya, terus ada yang bilang bullish apa anjing, ya. Dan ternyata tiba-tiba ada crash. Ternyata ada beberapa proyeksi yang proyeksi lanjutan ya. Jadi aku nggak menyimak sampai setelah selesai karena aku udah ngantuk. Intinya aku mau lihat pangkas atau enggak, dan ternyata beneran pangkas. Dan ternyata tadi malam ini kan plannya kayak gini ya. Jadi plan aku itu OTW kita ke atas ke sini nih ya, retest resist. Ternyata ini candlenya udah bagus semua nih, kalian bisa lihat candle bagus. Tiba-tiba ada selling pressure ya, dua candle besar di sebelah situ yang mengakibatkan harga berbalik arah gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat kesimpulannya, ini kan udah mulai bullish ya, udah mulai reversal ya, ternyata dibalikin ke 98.000 ya, itu area Fibo yang ini yang pertama, dan ini akan ada menjadi lagi area yang kalau 1 jamnya udah hammer, yang harusnya udah tanda-tanda reversal ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini kan udah pola-pola bullish ya sebenarnya, dan kita masih menunggu apakah ini fake atau enggak. Tapi kalau menurut aku sih kemungkinan ini akan membentuk consolidation, dan dia nggak mungkin tiba-tiba langsung naik seperti biasa guys. Dibikin naik dulu, turun, baru ambil lagi. Tapi di sini hammer sih. Nah, itu aja yang aku waspadai. Hammernya itu artinya tandanya udah ada reversal pattern kayak gitu ya bang. Jadi ini gimana bang maksudnya? Ya seperti biasa guys ya, sebelum ada bull yang hebat itu pasti akan ada sweep dulu, dan RSI ini di 1 jam udah di bottom, dan di 4 jam juga sedikit lagi bottom. Tapi di 4 jam ini ada sedikit berbahaya karena change of karakteristik di sini. Jadi aku masih was-was ya, masih ada posibilitas kalau kita lihat pola yang kayak gini, dia bisa aja ngejar naik dulu ya, baru untuk penurunan lebih lanjut ke area 96.000 sampai 95.000. Possible di situ ya. Nah, bentar kita lihat. Nah, possible tuh kayak gini. Ini sangat-sangat possible ya. Untuk short term ini possible 96.000, baru dia melanjutkan kenaikan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita kan nunggu nih Santarelli ini kapan turunnya nih, apakah dekat Desember atau pas Natal atau habis Natal kayak gitu. Tapi biasanya sih sebelum Natal atau mendekati Natal sampai tahun baru biasanya terjadi Santarelli gitu ya, kenaikan gara-gara Santa Claus ya. Nah, itu percaya atau nggak percaya, itu biasa terjadi di setiap Desember kayak gitu. Nah, jadi so far kalau kita perhatikan, kita tarik Fibo dari sini ya, kita lagi retest guys ya, jujur kita lagi retest di Fibo 0,6-nya yang di sini gitu. Jadi pertanyaannya, ini udah bisa masuk atau belum? Kalau aku sih lebih milih WNS dulu, karena takutnya ada possible untuk turun lebih dalam sekali lagi, baru ke 96, baru mereka bisa dinaikin. Alasannya apa bang? Ya alasannya nggak perlu pakai alasan. Yang pertama itu karena ya udah seperti biasa aku bilang, dailynya ini masih bear div, kemarin 2 lapis, baru terjadi satu swap yang cukup panjang ya kan, baru ini ya terjadi ya. Nah, ini jadi punya possible untuk turun lebih dalam lagi. Kenapa? Karena RSI itu jelek banget untuk daily kayak gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Nah, ini prediksi aku, yang sekali lagi aku minta maaf banget karena tidak terprediksi yang tadi malam ya. Jadi aku nggak nunggu newsnya sampai selesai dan proyeksi apa yang dibilang si kakek, tapi aku cuman fokus pada cut atau enggaknya ya. Dan benar, memang kalau nggak ditunggu pun ya tetap cut gitu, cuman proyeksinya apa gitu ya. Tapi yang jelas di Januari bulan depan itu bakal tetap akan ada cut lagi sekitar 50 bps, dan itu akan menjadi bullish moment banget harusnya. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you next video, bye bye.